menyikapi tahun 2024? Menyikapi ya, pertama mikirin liburan dulu, karena kemarin kan aku sebenarnya bukan liburan tuh, aku kerja kan, karena diundang sama NBA ke Macau, ke Hong Kong, terus ke Korea juga kemarin begitu. Jadi ini mungkin liburan akhir tahun bersama baby sama istri. Kita mau ke keluarganya Olive di Singapura. Kemarin kan udah ke keluarga aku di Makassar, jadi ke Singapura sekaligus mungkin aku udah bisa sounding. Jadi kemarin itu kalau nggak salah di bulan Oktober September, kalau saya nggak salah, Papa Olive itu sudah berpulang. Jadi beliau itu lagi di masa-masa sulit di bulan itu, jadi berpulang dan sudah di kremasi. Kok ini bisa dikatakan tahun ini adalah tahun rezekinya Koko karena dikaruniai anak juga. Seperti apa sih Kok? Ya, bersyukur banget ya, maksudnya kehadiran anak itu di tengah-tengah sulitnya kondisi kita juga yang untuk punya anak sampai 4 kali keguguran. Kita ngerasa itu jadi kayak berkatnya luar biasa ya, dan gara-gara itu kita jadi banyak ngulik dan banyak tahu kalau di luar sana banyak banget orang-orang yang juga sulit punya baby kayak kita. Jadi makanya kita tuh selalu hadir lah ketika ada urusan-urusan untuk memberikan semangat untuk teman-teman, pasangan, pasutri di luar sana yang pengen punya anak gitu. Ternyata nggak gampang sekarang ini, nggak mudah gitu. Jadi kita menganggap hadirnya Gabriela itu menjadi berita baik, kabar gembira untuk semua pasutri di luar sana juga, bukan hanya kami, bahwa selama kesempatan itu masih ada, terus berjuang. Tuhan pasti nanti kasih kabar gembira buat kalian. Tapi bisa dikatakan tahun ini kan dirimu kayak sudah mau menemani anak kayak kemarin juga berenang, menemani tumbuh kembang anak juga. Nah, seperti apa sih Kok? Seneng ya, lucu ya. Maksudnya ada perasaan baru yang timbul ketika kita punya baby ya. Ya beruntung sih yang udah duluan. Gue juga baru ngerasain dan gue lagi menikmati banget. Malam-malam tuh kadang-kadang gue tuh mau loh ngeluangin waktu gue untuk ngeliatin dia tidur doang gitu. Kayak nikmat gitu. Terus kadang-kadang pengen bangunin padahal dia lagi tidur, cuma kan kasihan masih tidur, tapi ya udahlah bangunin aja gitu. Terus capek nidurin dia lagi, terus ngelihat dia bertumbuh setiap hari dan hal-hal baru yang bisa dilakukan buat aku tuh kenikmatan yang ya memang siapa yang dibilang orang bener ya. Maksudnya kalau lu punya baby nanti bro beda gitu. Dan itu bener, beda banget. Tapi bisa dikatakan kayak nggak mirip anaknya. Makasih ya. Sampai sempat minder katanya. Iya, itu kan awal-awal gue posting kan nggak ada yang muji mirip gua. Semuanya bilang mirip Olive, tapi bener juga pas gue liat-liat ya, matanya emang mirip banget sama Olive. Terus dalam hati gua, enggak lah pasti berubah. Gue tunggu sebulan kagak berubah, masih mirip Olive. Jadi gue lama-lama ini bukan anak gue ya. Gue bilang kayak gue apa nanya dokternya, dok ini anak saya kan dok ya, anaknya ya mas dia. Kok belum mirip saya, tapi katanya sih akan berubah ya. Ya semoga lah ya. Cuman menurut gue juga mirip istri gue juga blessing ya, karena anak cewek. Dan istri gue itu kan matanya bagus, kulitnya bagus, nurun ke BL. Jadi BL-nya juga enak gitu loh dilihat. Bahkan dibilang cerdas katanya sama dokternya. Karena di usia dia udah 3 bulan tuh dia udah guling-guling, harusnya belum. Terus dia jarak pandangnya tuh jauh. Kita juga kaget karena kan biasanya anak bayi masih terbatas. Jadi akunya di mana itu dilihat gitu. Gitu dia ketawa. Jadi menurut aku sih ya udahlah nggak apa-apa juga lah, nggak mirip gue. Udah yang penting dia pinter, dia sehat, dia bawa berkat nanti udah. Gimana menjadi bapak dari anak seorang perempuan? Kan bapaknya dulu yang kita tahu kan seperti apa nih. Kalau sekarang sih masih belum ada kekhawatiran besar ya, karena anaknya masih kecil ya, belum bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin nanti ya kalau dia udah mulai remaja kayaknya mulai gelisah gue, bisa gue samperin rumah cowoknya. Kalau gitu. misalnya ada nih Pak, ada yang ngajakin aku jalan nih. Iya boleh ya. Tapi Jam berapa pulang ya? Iya kan? bapak yang ikut nggak? Pakai shotgun aja gue udah bersih-bersih, ini nggak usah ikut ya. Shotgun bohongan ya kan? Jam berapa pulang nak? Mana pacarnya? Oh iya sip. Tapi ada ketakutan tersendiri juga nggak sih mempunyai anak pertama perempuan lagi yang cantik juga? Ya bersyukurnya belum ya. Semoga tidak. Karena kan gue nggak mau hidup berdasarkan ketakutan. Tapi kalaupun ada, gue juga pasti akan coba cari solusi lah. Karena namanya punya anak perempuan, apalagi bapaknya bajingan ya. Ya saya harus mengklaim diri saya bajingan, ya pasti kita juga punya kekhawatiran gitu loh. Jangan sampai nanti dosa kita kena ke anak gitu. Itulah salah satu alasan saya sekarang banyak berbuat baik ya. Semoga Tuhan mengampuni dosa saya dulu dan tidak turun ke anak saya sebagai orang yang harus menanggung. Biar saya yang tanggung gitu. Itu
Itu kekhawatirannya. Oh, Natal juga sekarang Natal gimana kok di sudah- Jakarta? Natal seperti tadi aku bilang kita ke Singapura. Terus nanti mau ziarah juga ke rumah ke makam papanya Olive karena beliau baru berpulang. Terus aku ngerasa Natal ini bagusnya di keluarganya Olive sih, supaya kita lebih dekat sama keluarganya dan mamanya Olive juga bisa ketemu cucunya dan Biel juga bisa ketemu sepupu-sepupunya yang ganteng-ganteng itu laki semua kan, cuma dia doang cewek sendiri. Memaknai Natal kok tahun ini apa sih blessing-nya terus berkatnya juga buat Saya memaknai Natal tahun ini sebenarnya banyak berkat bless in disguise. Jadi berkat di balik masalah. Jadi masalahnya sih lebih banyak sih tahun ini dan jujur gue sempet agak shock kayak aduh Tuhan ini maksudnya apa ya, kok masalah banyak gini ya, tadinya harusnya udah beres kok jadi tambah masalah ya, terus kenapa gue jadi keikat di sini ya, kenapa gue jadi kena masalah juga ya. Tapi gue lihat kesini-sininya ya memang gitu ya. Kalau kita menyikapi itu dengan apa adanya, dengan tahu diri, ternyata akhirnya jadi berkat sih. Gitu. Untungnya sih. Tapi bisa dikatakan kok hal yang belum terjadi di tahun 2024 ini gitu kan, yang kira-kira akan terrealisasikan atau mungkin ada impian-impian di tahun depan sendiri seperti apa? Tahun depan ya. Tahun depan impian saya urusan Agus beres ya, capek. Kemudian urusan Doktif sama Dokter Richard juga beres, jangan jadi panjang. Terus kalau buat saya pribadi, saya bisa konsisten untuk bisa memberikan wadah kepada orang dengan berhikmat lah. Jangan cuma mikirin cuan, tapi memang tujuannya membantu. Kalau nggak bisa membantu ya kita cuanin ya. Terus apalagi ya, nggak banyak sih, itu doang sih ya. Urusan Novi beres, urusan Alvin Lim beres, urusan Farad beres, semua beres lah gitu ya. Capek juga ya, maksud kita pengen episode baru yang berbeda aja gitu, capek ya. Apalagi nunggu berapa jam kemarin ya, nggak dikasih makan katanya. Ini satu lagi nih, kalau dirimu yang memberikan sumbangan itu Iya. seperti apa sih? Ke NTT ya? Iya, gimana? Itu sebenarnya sumbangan dilakukan diam-diam aja karena kebetulan kita mensupport di yayasan yang ada di sana yang kemudian mereka banyak sekali turun langsung. Maksudnya jasa kami tuh nggak seberapa sama mereka. Karena mereka itu yang turun langsung dan memang kita nge-support dengan peluru lah supaya orang-orang di sana itu bisa tertolong. Yang nomor satu kita fasilitasi dulu kayak kebersihan, nggak ada kamar mandi sama sekali. Jadi kita support kamar, sampai ada namanya WC Densu katanya. Iya, memang saya tempat menampung sampah-sampah ya, sampah-sampah kehidupan. Terus kita support yang lain. Tapi kenapa sih kalau misalnya memberikan di sekolah itu, maksud dalam artian kenapa nggak di Jakarta atau mungkin di... Karena mereka lagi butuh banget sih. Dan sekarang ini mereka lagi tidak dapat sorotan yang gede karena masalah Agus mulu. Jadi mereka tuh harus kita support gitu. Kalau bisa sih lebih banyak lagi bantuan ke arah sana karena apa yang mereka alami tuh dampak kerugiannya gede banget. Karena kurangnya pemberitaan, karena exposure-nya agak kecil, jadi orang nggak terlalu tahu. Ini menjadi impiannya Kodensu juga nggak sih di akhir tahun ini membangun tadi yang donasi-donasi tadi Apa aja? buat teman-teman NTT? Iya, saya hanya bisa support sekedarnya. Tapi dengan support saya semoga ada lagi orang lain yang juga turun dalam mensupport. Karena yang saya bilang secara pemerintahan kecil kan. Sehingga itu membuat orang-orang yang pengen peduli juga tidak terupdate infonya gitu. Kodensu, sorry agak mundur dikit nih. Kemarin ke Hong Kong diundang, mungkin boleh cerita sedikit dong kemarin ke Hong Kong. Oh, Hong Kong ya. yang di Makau? Makau Iya, ya, di Makau. itu sempat